Wali kota menandatangani penolakan pembangunan gereja. Kementerian Dalam Negeri didesak menegur Wali Kota Cilegon, Heldy Agustian, yang diduga melakukan kesalahan atas peraturan bersama Menteri Agama dan Mendagri soal pemeliharaan kerukunan umat beragama dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 tentang kebebasan beragama. Permintaan ini dilakukan setelah viralnya video yang memperlihatkan Wali Kota Cilegon bersama wakilnya yang ikut menandatangani spanduk penolakan pendirian gereja di gedung DPRD pada hari Rabu tanggal 7 September. Sementara itu, peneliti dari Setara Institut Halili Hasan mengatakan tindakan itu tidak bisa dibenarkan sebab kepala daerah harus berpegang pada konstitusi dan bukan tunduk pada tekanan kelompok intoleran. Adapun jamaat gereja HKBP Maranatha Cilegon berharap penantian mereka menunggu 15 tahun mendirikan rumah ibadah bisa terwujud. Sementara itu, kota Cilegon ramai diperbincangkan warganet usai video wali kota dan wakilnya membubuhkan tanda tangan di atas kain sepanjang 2 meter yang digunakan untuk mengumpulkan dukungan penolakan pembangunan gereja. Dalam video yang beredar di media sosial dan dicuit sebanyak 12.000 kali di Twitter Indonesia itu, terdengar teriakan takbir usai Heldy Agustian dan wakilnya Sanuji Pentamarta menandatangani petisi yang dibawa oleh massa. Kedatangan massa ke gedung DPRD dan kantor wali kota ini bertujuan untuk menyampaikan desakan mereka soal penolakan rencana pendirian gereja Maranatha di Cikuasa, Gerem. Kita berdiri di atas kain kapan ini untuk menunjukkan bahwa kita sedang berjihad di atas kain kapan ini yang kelak akan menemani kita di hari akhir. Kita bubuhkan tanda tangan penolakan pendirian rumah ibadah gereja Maranatha di kota Cilegon, ujar seorang pria dari kelompok yang menamakan diri Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon pada hari Rabu tanggal 7 September. Sementara itu, sejumlah warganet mengecam tindakan wali kota tersebut. Menanggapi kecaman publik, Wali Kota Cilegon, Heldy Agustian berdalih apa yang dilakukan itu demi memenuhi keinginan masyarakat kota Cilegon yang terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ormas, kata Heldy, seperti dilansir dari Detikcom. Soal rencana pendirian gereja HKBP Maranatha Cilegon, kata dia, Pemkot belum pernah menerima permohonan apapun. Tetapi dia berkata, panitia pendirian gereja sempat mendatangi kantor wali kota untuk menyampaikan proses persyaratan pembangunan rumah ibadah yang belum terpenuhi. Pada hari Selasa, tanggal 6 September tahun 2022, panitia hanya menyampaikan informasi proses persyaratan pembangunan rumah ibadah yang belum terpenuhi sebagaimana diatur dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 imbuhnya pada Kamis tanggal 8 September. Persyaratan yang belum terpenuhi itu diantaranya validasi dukungan masyarakat sekitar lokasi gereja, rekomendasi Kemenak Cilegon, dan rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Namun begitu, pernyataan berbeda disampaikan Menteri Agama Yakul Kholil Khomas, sebab berdasarkan informasi yang ia terima, seluruh persyaratan pendirian rumah ibadah sudah dipenuhi, namun masih tertahan di atas. Dia juga berkata, pejabat Kemenak telah berkali-kali menemui wali kota Heldy Agustian agar mengeluarkan izin pendirian gereja HKBP Maranatha Cilegon, tapi upaya itu belum membuahkan hasil. Karena itu, Yakut mengatakan bakal mendatangi langsung wali kota. Ini sepertinya orang sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan, imbuh Yakut pada awal September lalu. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Cilegon menunjukkan ada 382 masjid dan 287 musola di kota Cilegon. Tetapi tidak ada satupun gereja, pura maupun vihara. Padahal jumlah warga non-muslim di tahun 2019 tercatat 6.740 warga Kristen, 1.743 warga Katolik, 215 warga Hindu, 215 warga Buddha, dan 7 warga Konghucu. Sementara itu, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenak, Wawan Junaidi mengatakan salah satu faktor sulitnya pendirian gereja di Cilegon karena kerap mendapatkan penolakan dari tokoh masyarakat setempat. Penolakan itu didasarkan pada klaim adanya perjanjian tidak tertulis pada tahun 1975-an antara tokoh masyarakat, ulama, dan PT Krakatau Steel.
Disebutkan dalam perjanjian itu meminta tidak ada pendirian rumah ibadah non-muslim di Cilegon yang kala itu masih wilayah Kabupaten Serang agar masyarakat mau menjual tanahnya ke pihak perusahaan Krakatau Steel. Dalam penelitian yang dilakukan Setara Institute pada April tahun 2022 lalu, Cilegon masuk dalam daftar 10 kota dengan indeks toleransi terendah di Indonesia, disusul Depok, Banda Aceh, Pariaman, Langsa, Sabang, Padang Panjang, Padang, Pekanbaru, dan Makassar. Menurut Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan mengatakan ada beberapa hal yang membuat 10 kota itu disebut intoleran. Pertama, mereka masih adanya regulasi atau aturan daerah yang mendiskriminasi kelompok minoritas. Kedua, tidak berfungsinya fungsi sosial masyarakat untuk memfasilitasi hak kelompok minoritas, sehingga yang muncul adanya intimidasi kelompok intoleran untuk menekan pemerintah daerah. Ketiga, tidak berjalannya fungsi pemerintah daerah memberikan perlindungan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan warganya. Halili juga menegaskan, alasan adanya perjanjian tidak tertulis itu tidak bisa dijadikan pembenaran untuk bertindak intoleran. Sebab dalam banyak kasus, dalih serupa seperti kearifan lokal juga dilontarkan untuk menolak pendirian rumah ibadah. Sebenarnya di mana-mana selalu begitu polanya. Kalau dicek ke lapangan, tidak selalu masyarakat sekitar yang menolak gereja. Artinya ada tindakan aktif dari kelompok intoleran. Alasannya macam-macam, bisa sejarah, kearifan lokal. Itu terjadi di banyak tempat dari Cilegon sampai Yogyakarta yang katanya miniatur keberagaman. Jelas Halili Hasan kepada BBC. Menurut Halili, pemerintah daerah dan pusat harus berpegang pada konstitusi dalam bekerja, bukan yang lain. Karenanya, pemerintah harus mengabaikan alasan-alasan historis yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Bernegara itu berkonstitusi. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945 tegas memberikan jaminan itu bahwa negara menjamin kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan, dan tidak ada pilihan bagi pemerintah daerah selain memberikan jaminan atas hak itu satu paket. Sementara itu, Jamister Simanulang, Jemaat HKBP Maranatha Cilegon, yang ditugasi mengurus izin pendirian gereja, bercerita telah bermukim di kota ini dari tahun 1995. Saban minggu pagi ia bersama 3.903 warga Kristen yang ada dalam 856 kepala keluarga harus bergegas menuju kota Serang untuk menumpang beribadah. Dari tempat kita ini sekitar 30 kilo atau 1 jam lebih berkendara pribadi, ungkapnya kepada wartawan BBC News Indonesia pada Kamis tanggal 8 September. Menurutnya, gereja HKBP Serang yang dipakai Jamister dan ribuan jamaat lain untuk beribadah sementara sebetulnya sudah tidak sanggup lagi menampung banyaknya jamaat dan acara ibadah. Hingga akhirnya jamaat dari Cilegon dibagi dalam 2 sesi di pagi dan sore hari. Itu untuk membagi sesi-sesi untuk 3.900 jamaat itu. Ini hanya jamaat HKBP. Pengajuan pendirian rumah ibadah di Cilegon sesungguhnya sudah dilakukan dari tahun 2006 silam. Ketika pihak gereja HKBP Maranatha Cilegon berupaya memenuhi syarat sesuai peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah atau yang dikenal dengan SKB 2 Menteri. Jamister bersama jamaat lainnya bertugas mengurus izin terhalang banyak tantangan. Salah satunya penolakan warga sekitar calon lokasi gereja. Itu awalnya belum sampai minta tanda tangan warga yang disyaratkan oleh SKB 2 Menteri. Kita mendapatkan surat penolakan dari beberapa masyarakat sehingga pengajuan kita belum sampai ke lurah dan sampai ke wali kota karena dari bawah kita sudah ditolak, tutur Jamister. Bahkan saat mereka memagar lokasi tersebut dengan seng untuk mengamankan aset gereja, tiba-tiba datang masyarakat menghancurkan pagar itu. Kami tidak mengenal orang itu karena saya tidak tahu orangnya. Perusakan yang terjadi pada malam hari. Tidak menyerah, Jamister mencoba memberikan pengertian kepada masyarakat sekitar lokasi. Sampai akhirnya mereka mendapatkan persetujuan dari 70 warga sekitar lokasi. Surat ini berisi mohon dukungan kepada warga untuk membangun gereja HKBP Maranatha Cilegon. Nah, setelah itu yang setuju jelas selalu memberikan fotokopi KTP, fotokopi KK. Terus kita kasih format surat persetujuan, lalu mereka menandatangani dengan materai, kata dia. Bagi Jamister, bukti itu sekaligus membantah tudingan adanya ketidakjujuran dari pihak gereja HKBP. Setelah berkas-berkas
batas awal untuk pengajuan izin terkumpul. Selanjutnya, tahapan verifikasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan setempat. Dalam hal ini, pihak kelurahan Cikuasa, Kecamatan Grogol, usai dibawa untuk minta pengesahan dari kepala daerah atau lurah, pihak kelurahan secara lisan menyatakan ada kesalahan data seperti salah ketik nomor KK atau KTP. Kemudian, kekurangan atau kesalahan data ini kami perbaiki karena salah ketik nomor KK dan KTP. Lalu kami serahkan lagi kepada lurah. Tapi permasalahannya kayaknya lurah itu diintervensi oleh beberapa pemuda. Bahkan ada RT mengintervensi lurah untuk tidak mengeluarkan surat apapun kepada kami, ungkapnya. Selama 15 tahun tidak ada kepastian. Akhirnya pada tahun 2001 lalu, Jamister dengan berbekal data yang sama kembali mengajukan permohonan pendirian rumah ibadah langsung ke kantor Kementerian Agama Perwakilan Cilegon. Akan tetapi, setelah melengkapi beberapa persyaratan yang kurang, pihak Kemenak tidak kunjung memberikan rekomendasi hingga hari ini. Sudah dianggap lengkap, tetapi tidak dikeluarkan surat rekomendasi. Mereka tidak mau mengeluarkan dengan alasan tidak tahu. Setelah itu kami tunggu 10 hari prosesnya, tapi itu tidak terjawab. Kami lanjutkan ke FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama. Hingga kini, FKUB juga belum merespon korespondensi atas permohonan pendirian gereja tersebut, kata Jamister. Dalam upaya memohon rekomendasi dari Kemenak dan FKUB, Jamister mengatakan selalu menembuskan surat-surat hingga lampirannya pada Wali Kota Cilegon, tapi lagi-lagi nihil respon. Merujuk pada sejarah kepemilikan lahan gereja, pemilihan calon lokasi gereja HKBP ini merupakan hasil kesepakatan yang di dalamnya ada pihak pemerintah kota Cilegon melalui wali kota pada sekitar tahun 2000 hingga tahun 2006 lalu. Perlu kita sampaikan bahwa lokasi itu kami dapatkan adanya tukar guling dari PT Nusaraya. Sesungguhnya ada di lokasi PT Nusaraya, tetapi karena lokasi kita itu dibutuhkan oleh PT, kami dan PT Nusaraya bersama wali kota sebelum tahun 2006 jadi itu ditukar guling. Dalam surat perjanjian kami bersama wali kota bahwa di tanah yang ditukar guling itu atau pergantiannya itu mendirikan rumah ibadah kami, dokumennya sangat lengkap. Jamister berharap masyarakat Cilegon merestui dan mengizinkan pendirian gereja di sana. Karena kami bukan berbisnis, kami hanya ingin membangun iman kami, membangun iman anak-anak kami, agar kedepannya berbakti untuk negara, untuk Indonesia. Anak-anak kami perlu pembinaan, pungkasnya.